Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel di sini. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN. Oke, yang pertama kita lihat dulu topologi di sini teman-teman. Nah, di sini ada topologi cara untuk mengkonfigurasi VLAN. Yang pertama ada dua router di sini. Yang pertama ada router 1, anggap saja kita kasih nama dia router 1. Dan router 2 ini kita kasih nama router switch, atau router ini akan bertindak sebagai switch. Nah, kita mulai fokus dulu di router 1 teman-teman. Nah, di router 1 ini ada menggunakan 3 Ethernet. Yang pertama ada Ether 1 yang terhubung mengarah ke internet, dan Ether 2 mengarah ke router 1 di Ether 1 yang bertindak sebagai trunking port. Dan ada Ether 5 di mana Ether 5 ini berfungsi sebagai port konfigurasi teman-teman. Nah, kita lihat di router 2 di sini ada menggunakan 3 Ethernet juga. Yang pertama Ethernet 1 berfungsi sebagai trunking port, dan Ether 2 mengarah ke klien 2, dan Ether 3 mengarah ke klien 1. Nah, ini dia topologinya teman-teman. Nah, kita pastikan dulu router-router itu kita sudah buat seperti topologi teman-teman ya. Dan di sini saya sudah buat sesuai dengan topologi. Oke, kita mulai penyetingan teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat sini dulu teman-teman, ada VLAN 20 itu berwarna biru dan VLAN 10 itu berwarna merah. Kita lihat di IP-nya. Untuk VLAN 20 IP-nya 192.20.20.1/24, dan VLAN 10 itu IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Nanti ini akan disalurkan melalui port trunking, di mana ada ETH2 dan ETH3 yang arahkan ke klien teman-teman. Oke, kita masuk di Winbox untuk mulai konfigurasi. Pastikan teman-teman sudah menginstal Winbox di router teman-teman. Dan di sini kita masuk melalui MAC address teman-teman. Kita koneksikan. Nanti akan muncul seperti ini. Pertama-tama teman-teman pastikan dulu apakah si router ini sudah ada settingan atau belum. Hingga kalau di sini saya cek, kita lihat di address ini masih kosong. Kita lihat di DHCP klien ini masih kosong. Intinya router ini masih kosong, sehingga kita akan buat settingan yang paling dasar, dimana kita akan buat identitasnya dia. Kita masuk di sistem, pilih sistem, lalu pilih identity, kemudian berikan nama sesuai dengan topologi tadi. Kalau topologi tadi mau router 1 ini kita kasih nama dengan router 1. Kita apply, kemudian oke. Nah, yang berikut kita akan buat settingan dasarnya, di mana kita akan konfigurasi NAT melalui IP, kemudian kita pilih firewall, kemudian di sini kita pilih tab NAT dan kita tambah teman-teman. Nah, di sini kita pilih chainnya, arahkan ke SRC NAT, kemudian out interface-nya di Ether 1 sesuai dengan topologi. Kemudian kita pindah di tab action. Di action ini kita pilih yang namanya masquerade ini teman-teman, seperti ini. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, kalau sudah, kita mulai sudah untuk konfigurasi VLAN teman-teman. Nah, untuk konfigurasi VLAN, settingan dasarnya itu yang pertama kita taruh di router 1 teman-teman, yaitu kita pilih interface, kemudian kita pilih tab VLAN, kemudian kita tambahkan di sini teman-teman. Kita mau VLAN ini namanya apa? Tadi ada 2 VLAN. Yang pertama ada yang namanya VLAN 10, kemudian VLAN ID-nya adalah 10, kemudian dia di interface berapa? Nah, dia di interface 2 teman-teman. Kita apply, kemudian kita langsung copy settingan ini. Kita pilih copy di sini. Kita ganti nama saja, yaitu VLAN 20. Dia itu VLAN ID-nya adalah 20 juga.
interface-nya adalah interface Ether 2, kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terdapat dua VLAN. Kita pastikan di interface ini sudah ada juga VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, selanjutnya teman-teman, kita berikan IP sesuai topologi terhadap VLAN ini. Nah, kita pilih IP, baru pilih address. Kita tambah di sini, kemudian kita kasih IP. Yang pertama kita pilih VLAN 10. Kita ketikkan IP-nya 192.168.10.1/24. Kita pilih interface-nya yaitu VLAN 10, kita apply, kemudian kita copy lagi, kita ganti 10 jadi 20, kemudian kita ganti interface-nya ke 20, VLAN 20. Kita apply, kemudian kita oke juga ya. Jadi kita sudah dapat memberikan IP terhadap dua VLAN ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat lagi topologi. Nanti VLAN 10 dan VLAN 20 ini disalurkan melalui port trunking, lalu klien 1 dan klien 2 mendapatkan IP secara otomatis. Caranya bagaimana? Maka yang pertama itu kita harus buat dulu DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Caranya kita masuk di IP, pilih DHCP server, kita pilih DHCP setup, kita pilih interface-nya, kita pilih VLAN 10, next, dan next. Kemudian kita pilih lagi DHCP setup, kita pilih VLAN 20, kita pilih next, dan next, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah selesai untuk penyetingan di router 1. Kita akan pindah di router 2, teman-teman. Seperti yang saya instruksikan di topologi, teman-teman, kita pakai port konfigurasi Ether 5. Jadi sini kita lihat di interface tadi Ether 5 sekarang sudah berhenti dan otomatis keluar, teman-teman. Dan kita lihat sini ya, sudah terdeteksi untuk router 2. Kita pilih MAC address dan kita koneksikan. Nah, di sini teman-teman, seperti biasa kita lakukan settingan dasar. Kita pilih sistem, kemudian identity, kita beri nama. Tadi kita bilang sesuai topologi namanya adalah router switch. Jadi kita kasih dia nama router switch, kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini namanya sudah berubah, dan langkah pertama kita ke interface, teman-teman. Ke interface, lalu kita kasih nama dulu untuk Ether 1, 2, dan 3. Kita kasih komentar. Sini kita kasih komentar, ini dia bertindak sebagai trunking port Ether 1 ya. Kita oke. Ether 2 itu kita kasih komentar dia sebagai klien 2. Oke. Ether 3 itu kita kasih nama klien 1. Oke, ini sudah ya, sudah ada komentar semua, trunking port, klien 2 dan klien 1. Oke. Kita akan masuk di bridge sini, teman-teman. Kita masuk di bridge, kemudian kita tambahkan sini 1, kita kasih nama bridge 1 saja. Ini kita apply, kemudian kita oke. Setelah kita buat bridge, kita masuk di port. Nah, di port ini kita kasih masuk semua port ke dalam bridge 1, teman-teman. Sini contohnya, karena di router 2 ini ada 3 port yang kita akan pakai. Interface 1 kita kasih masuk di bridge 1, apply, dan jangan lupa ini harus dicentang ya, teman-teman, hardware overload-nya dia. Kita oke, kita tambah lagi, kita pilih Ether 2, kita apply, bridge-nya tetap bridge 1, kita oke, kita tambah lagi untuk Ether 3, bridge-nya tetap bridge 1, hardware-nya tetap tercentang, apply, oke.
Nah, ini untuk di bridge. Selanjutnya kita masuk di switch. Di switch ini teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa router yang kita pakai ini sudah ada switchnya di dalam. Ini kalau router yang saya pakai ini kita sudah ada switch Atheros 8327 teman-teman. Sehingga kita akan masuk di VLAN. Kita di tab VLAN ini teman-teman, kita tambahkan VLAN dengan switch 1. Kita taruh VLAN ID-nya sesuai dengan topologi, ada VLAN ID 10 tadi, masuk melalui port trunking di Ether 1, kemudian keluar melalui Ether berapa dia ini? Ether 3 teman-teman ya, sesuai dengan topologi. Kita apply, oke. Kita tambah lagi, masuk dari port 1, kemudian disalurkan di Ether 2. Ini untuk VLAN ID 20. Kita apply, oke. Setelah VLAN disetting, kita pindah di port teman-teman. Nah, di port ini Ether 1 tadi ini dia bertindak sebagai trunking port, maka VLAN modenya itu kita pilih secure, kemudian VLAN headernya itu kita pilih add if missing. Nah, ini kita apply, kemudian oke teman-teman. Kemudian Ether 2 kita pilih lagi VLAN modenya di secure, kemudian VLAN headernya itu always strip. Kita buat VLAN ID-nya itu adalah 20. Ini Ether 2 ya, betul. Apply, oke. Kemudian Ether 3, VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip. Ini 10, VLAN ID-nya 10. Oke. Nah, ini seperti ini sudah selesai kita punya penyetingan di router 2 teman-teman. Lalu kita lakukan pengujian, di mana kita lihat di sini di interface. Ini sekarang yang terhubung di router 2 ini ada 2 dari Ether 1 atau interface 1 dan Ether 5. Sekarang saya akan pindahkan port yang dari Ether 5 ini ke Ether 2. Dia akan bertindak sebagai klien 2 ya. Kita pindahkan. Di sini sudah mati untuk ini, koneksinya sudah langsung terputus teman-teman karena saya sudah pindahkan. Dan kita lihat sini sudah, kita lihat apakah langsung dapat IP sesuai dengan ini topologi atau tidak teman-teman. Kita tunggu sedikit dan kita bisa buktikan melalui Windows R pada keyboard. Ketikkan cmd lalu enter. Di sini kita ketikkan perintah ipconfig, lalu kita enter. Oke, di sini kita sudah dapat IP 192.168.20.254. Jadi kita sudah dapat IP teman-teman sesuai dengan ini teman-teman ya, network dari VLAN 20 yaitu 192.168.20.0 atau 20.1 untuk IP yang ada di Ether 2 di router 1 teman-teman. Nah, bagaimana dengan Ether 3? Nah, kita bisa coba juga ya di Ether 3. Kita coba ini sekarang masih dapat atau internet akses. Kita pindahkan di Ether 3. Di sini koneksi internetnya langsung hilang teman-teman. Ini sudah no access internet ya, atau no internet access. Kemudian kita tunggu, kita lakukan pemeriksaan IP Windows R pada keyboard dan ketikkan perintah cmd, lalu ketikkan juga perintah ipconfig, lalu kita cek. Oke, ini kita dapat juga IP 192.168.10.254. Jadi kita sudah berhasil membuat settingan konfigurasi VLAN teman-teman
Jadi semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.